sering penampakan apa itu, ada kuda putih, ada harimau, ada kera, tapi yang jelas itu penampakannya fenomena ada kuda putih. Seperti ini ya gedungnya, ini sangat kokoh sekali gedungnya, kuat ya. Temboknya saja itu tadi saya tutup itu kenting-kenting. Kalau batu bata sekarang mungkin ya sudah muprul ya, kena panas, kena hujan. Ini loh, ini sudah puluhan tahun, mungkin 1 abad lebih, itu botonya tidak muprul ya tempatnya ini ya. Ini sangat seriwing-seriwing ya hawonya. Jadi hawonya di sini tuh seriwing-seriwing. Nah ini sudah rontok genteng-gentengnya, tapi masih berdiri kokoh ini ya. Loh, ini masih berdiri kokoh. Bangunan ini disebut atau dinamakan bangunan purbo ya. Warga sini menyebutnya itu gedung purbo. Kita coba masuk ke ruangan ini. Ini mungkin dulunya kamar ya, mungkin dulunya kamar ya. Kita akan perlihatkan masuk. Wah, ini sangat merinding saya, walaupun siang. Ini sudah siak-siak ya. Masya Allah. Loh, ini tingkat ya, mungkin dulunya. Ini dulunya mungkin tingkat. Ini kamar ini. Nah, ini apa, siku zaman dulu ya, zaman dulu apa, ngelis, namanya lis ini ya. Ini kamar ya. Loh ya, jadi ini mungkin dulunya itu tingkat kamarnya, tapi tangganya tidak ada nih. Tangga untuk naik ke atas itu loh ya, tidak ada. Mungkin dulu tangganya itu kayu ya. Jadi tempat ini sangat angker ya. Kalau siang itu ya biasa, mungkin kalau malam ya sangat merinding ya. Ini kemungkinan sudah 1 abad lebih ya. Ini paku baut ya, kok paku. Ini baut zaman dulu kemungkinan ya, bentuknya. Ini tidak apa ya, berkarat ya, tidak berkarat. Temboknya saja double itu ya. Biasanya temboknya kan 1 ya, temboknya kan 1 biasanya. Ini loh double ya, ini double 2 jejer ya, ini jejer 2. Ini kita harus jaga kesopanan ya kalau di tempat seperti ini ya. Tidak boleh sembarangan bicara atau celometan ya, supaya tidak mengganggu ya penghuninya. Jadi ini dulunya mungkin atau rumah atau tempat pantau zaman Belanda dulu ya. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Suhardi, Pak. Bapak Suhardi sebagai warga desa sini ya Pak? Ya, sebagai warga Dusun Tambak sini. Nah, ini termasuk wilayah Dusun Tambak, Desa Nyambik Gendeng. Ini bangunan apa Pak? Ini bangunan namanya itu Gedung Purbo, peninggalan pada waktu ya, ceritanya itu peninggalan zaman Belanda. Untuk pemiliknya mungkin Bapak tahu? Ya kurang jelas Pak, yang jelas ini sebelum saya lahir bangunan ini sudah ada. Dan menurut persepsi masyarakat ya namanya Gedung Purbo gitu, peninggalan pada waktu zaman Belanda.
Untuk pemilik pertamanya Pak, kalau boleh tahu kita ingin tahu nih. Wah, kaitan itu kurang jelas Pak saya ya. Sing jelas itu kan yang terkenalnya ya pada waktu peninggalan zaman Belanda namanya Gedung Purbo. Nah, konon-konon dulu kan disebut-sebut kan fenomena ini kan banyak fenomenanya. Ada sering penampakan apa itu, ada kuda putih, ada harimau, ada kera, tapi yang jelas itu penampakannya fenomena kuda putih. Kuda putih, Pak. Iya, kuda putih. Mohon maaf Pak ya, ini gedung kan sudah viral ya ini. Iya. Sudah viral di mana-mana. Katanya di sini tuh sering muncul penampakan gaib ya. Iya, dulu itu sering banyak warga itu tahu, sering di istilah ada penampakan tuh sudah hal biasa di sekitar sini. Berarti ini bukan mitos Pak ya, nyata ya. Nyata. Bergesernya waktu era zaman sekarang kan namanya kan zaman sudah modern, jadi kan penampakan paling tidak sudah berkurang. Pada waktu dulu itu sering yang bilang, wah dilihat itu kuda putih, rinjing kuda putih gitu. Sering itu, terutama kuda putih itu. Itu munculnya kapan Pak? Ya dulu itu Atau malam, tengah malam? Sore, atau sore rata-rata itu sore ya. Sore habis maghrib itu sudah sering itu dulu itu. Tapi sekarang tuh sudah perubahan zaman, banyak yang tidak ada penampakan seperti itu. Ya mungkin tergesernya oleh perubahan suasana atau alam atau gimana. Atas kemajuan zaman. Ya kemajuan untuk zaman. penampakan itu sudah jarang terjadi Pak ya. Jarang terjadi ya, jarang terjadi. Jadi harimau itu juga muncul ya, di Ya tempat dulu ceritanya kan ya sering ada penampakan kayak harimau juga. Harimau putih. Enggak, kalau harimau itu biasa. Tapi yang jelas yang putih itu kuda putih. Kuda putih. Ya. Bersayap atau tidak? Tidak ya? bersayap. Kabarnya pernah dibuat uji nyali juga Pak ya? Ya dulu tahun berapa ya? Hampir ada 6 tahunan nggak salah atau 8 tahunan tuh ada yang datang sini mau dibuat uji nyali, tapi ya sekedar uji nyali. Dari mana itu Pak? Dari daerah mana tuh dulu, Nganjuk atau mana itu? Ya sebatas orang mau buat konten atau apa gitu dulu. Tapi itu Pak ya sempat diadakan uji nyali ya apa? Ya sempat pada waktu sore itu rame nggak jadi, terus sore paginya jam 3 kurang lebih jam 3 itu. Jam 3 pagi sempat diadakan uji nyali juga. Mungkin penampakannya ada nggak? Kalau penampakan ya ada, cuma yang uji nyali itu buahnya di situ banyak yang kerasukan. Banyak yang kerasukan gitu ya? Ya banyak yang kerasukan. Kudanya itu menampakkannya gimana Pak? Berjalan atau ke kampung-kampung? Kalau mitosnya dulu itu ya berjalan. Ya berjalan gitu Pak ya? Enggak, ya di sekitar sini, lingkungan sini aja, nggak sampai ke kampung. Selain kuda mungkin ada peninggalan seperti pusaka atau kalau itu ya yang tahu itu orang-orang yang mengenai gaib, kalau kata pusaka itu ya yang jelas kan dulu itu sering banyak orang yang sini tuh suka entah itu cari apa barang-barang ya sejenis itu. Mungkin gedung ini pernah buat ritual untuk mencari tempat-tempat sugihan atau orang togel biasanya kan. Kalau dulu tuh kayaknya zaman waktu togel tuh sering banyak yang sini ya. Sempat banyak yang nepi kalau nepi. Tapi ya namanya orang kan ya itu kan pribadinya sendiri-sendiri. Untuk pemiliknya sendiri kemana ini Pak? Pemiliknya sudah tidak ada. Kan sudah berjaman waktu Belanda dulu kan ya sudah kurang jelas itu pemiliknya. Kan sudah beralih tangan kayaknya kan dulu kan. Orang Jawa atau orang Belanda ya? Kalau nek ditingali dari segi namanya kan Ndorokonto kan ya mungkin keturunan dari Belanda mungkin aja. Ndorokonto. Nah, kuda putih kan versinya orang-orang kan pemelihara kudanya tuh. Jadi sering nampak. Ndorokonto itu pemilik pertama atau terakhir Pak? Kayaknya ya pemilik terakhir mungkin. Terakhir ya. Pemilik terakhir. Untuk peninggalan yang lain mungkin masih ada di sekitar rumah ini Pak, bisa ditunjukkan kepada kami? Yaitu di sebelah sana itu ada bangunan apa itu, sumur atau apa itu. Sumur itu Pak. Ya sumur kan termasuk di sekitar sini.
kok nggak jadi satu tuh Pak ya? Ya, Nah, kan gitu ya. Nggak jadi satu. Ini gedungnya mungkin kecil atau bertingkat-tingkat kayaknya Pak ya? dulu kayaknya ya bertingkat ini, cuma kan dulu ada atapnya kan, bergesernya waktu kan ya seiringnya berjalan kan ya tinggal ini. Ya, Jadi dulunya luas mungkin ini Ya. tempatnya apa? Kayak taman-taman gitu juga ada mungkin ya. ya dulu kan mungkin aja nih kan ya namanya sudah bertahun-tahun, tadi kan ya kan yang generasinya kan ya tahu cerita-ceritanya itu. Anak turunnya Pak mungkin masih ada. Wah, kurang jelas kalau keadaan itu. Kalau melihat bangunan ini di zaman saat itu terlalu mewah ini Pak. Mungkin orang kaya dulu ya. Ya kemungkinan besar orang kaya yang Bisa jelas dong. diceritakan mungkin pernah mendengar cerita pemilik, statusnya pemilik ini siapa dan profilnya kayak apa Pak? Kaitan itu maaf ya kurang begitu kan, saya kan ya termasuk kan warga kelahiran baru, kurang kaitan ceritanya itu begitu, enggak bisa detail, khawatir nanti saya ceritakan khawatir nanti salah akhirnya ada Iya, betul. Yang jelas ini milik orang kaya Pak. Ya yang jelas dulu itu miliknya orang kaya dari segi bangunannya, termasuk zaman Belanda. Mungkin orang terpengaruh di zaman ini. Mungkin orang ya berpengaruh di sekitar lingkungan sini dulu. Karena di era zaman kayak gitu dindingnya orang sini tuh ya maaf ya mungkin dari anyaman bambu. Oh jadi ceritanya kayak gitu Pak ya? Ya hanya sekilas itu aja yang bisa saya sampaikan, karena apa nanti kalau saya panjang lebar khawatir saya kan kurang jelas kok mengada-ngada gitu. Maaf, hanya itu yang bisa saya uraikan. Oke Pak, matur sembah nuwun atas informasinya. Ye. Mudah-mudahan berguna bagi sesama dan tetap kita uri-uri tempat ini Ye. biar semua kalangan terutama penduduk desa setempat tahu sejarah desa ini. Ya terima kasih Terima kasih. sama-sama.